Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mayuri Maifitri dengan NIM 1916010095. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS dari Ibu Anggi Putri Kurniadi dengan judul penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dengan kerangka konseptualnya terdiri dari dua variabel. Yang pertama variabel dependen, yaitu neraca transaksi berjalan atau Y1. Yang kedua variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai X1, nilai tukar sebagai X2, inflasi sebagai X3, investasi asing langsung sebagai X4, jumlah uang beredar sebagai X5. Selanjutnya bentuk persamaan data panel, log YIT sama dengan B0 tambah B1 X1 IT ditambah B2 log X2 IT ditambah B3 X3 IT ditambah B4 X4 IT dan seterusnya EIT. Dari olahan data dapatlah persamaan log YIT sama dengan min 1,78 ditambah 0,48 X1 IT dikurang 0,11 log X2 IT dikurang 0,16 X3 IT dikurang 1,27 X4 IT ditambah 0,00 X5 IT ditambah EIT. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pengolahan data. Baiklah, selanjutnya kita copy dulu data yang sudah diberikan oleh Ibu Anggi. Selanjutnya baru kita buka eViews. Nah, di sini ubah ke balance panel. Selanjutnya di sini ganti tahunnya. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini kalian paste data yang sudah di-copy tadi. Klik name, data group. Selanjutnya kita masukkan rumus Y spasi C spasi X1 spasi log X2 spasi X3 spasi X4 spasi X5. Selanjutnya klik OK. Nah, ini dapat hasil CEM. Selanjutnya kita freeze, name, jadi CEM. Klik OK. Ini dikeluarkan. Selanjutnya klik estimate. Klik panel option. Nah, sini ganti ke fixed. Klik OK. Nah, selanjutnya kita dapat nilai FEM. Kita freeze.
Selanjutnya kita name menjadi fem. Kita keluarkan. Nah, selanjutnya untuk mencari uji Chow, kalian klik view. Nah, inilah hasil uji Chow-nya. Nah, di sini terlihat ada cross section F. Nilainya 0,2962. Artinya, dari hasil pengolahan data pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa angka konstanta min 1,78, artinya neraca transaksi pada 6 negara di ASEAN adalah min 1,78. Pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang yang beredar adalah sama dengan 0. Nilai koefisien sebesar 0,48. Artinya, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi pada 6 negara di ASEAN akan naik sebesar 0,48%. Nilai koefisien sebesar min 0,11, artinya apabila nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi pada 6 negara di ASEAN akan turun sebesar min 0,11%. Selanjutnya, nilai koefisien sebesar min 0,16, artinya apabila inflasi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi pada 6 negara di ASEAN akan turun sebesar min 0,16%. Nilai koefisien sebesar min 1,27, artinya apabila investasi asing langsung meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi pada 6 negara di ASEAN akan turun sebesar min 1,27%. Nilai koefisien sebesar 0,00, artinya apabila jumlah uang beredar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi pada 6 negara di ASEAN akan naik sebesar 0,00%. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi R-square yang didapatkan adalah 0,556731. Artinya adalah variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar dapat menjelaskan pertumbuhan pada variabel dependen, yaitu transaksi neraca berjalan pada 6 negara di ASEAN sebesar 55,6731% dan sisanya sebesar 44,3269% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai signifikan 0,000000 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05, sehingga 0,00000 lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu transaksi neraca berjalan pada 6 negara di ASEAN periode 2003 sampai 2020.
Nah, baiklah selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji heteroskedastisitas. Sebelumnya, ini kita save dulu. Ini kasih nama uji Chow. Nah, ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas. Kita save dulu. Name. Uji heteroskedastisitas. Kita close. Nilai probability untuk seluruh variabel independen, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar adalah sebesar X1 0,8751, X2 0,6999, X3 0,2085, X4 0,0199, X5 0,1915, artinya nilai probability semua variabel lebih besar dari 0,05 dan lebih kecil dari 0,05, sehingga penelitian ini tidak terbatas, sehingga penelitian ini tidak terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, dilakukan uji multikolonialitas. Klik group statistik. Selanjutnya pilih correlation. Di sini klik X1, X2, X3, X2. X3, X4, X5. Nah, inilah hasil dari uji multikoliniaritas. Korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,8, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolonialitas. Selanjutnya kita freeze. Name. Uji multikolonialitas. Klik OK. Ini kita close. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.